Contohnya adalah adat makanan. Makanannya pun adatnya tiap daerah beda-beda. Kalau di tempat kita, kalau sudah 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri di pasar Bantul itu tandanya ada yang jual ketupat. Nah, itu berarti sesuk Arab bodoh. Termasuk beberapa tetangga saya itu ke pasar Bantul nggawa janur kuning. Jam 9 pulang itu sudah bawa uang 300.000, 400.000. Modalnya mong janur. Ngalahno pegawai negeri. Ya, pripun, Pak? Ya masalahnya orang mendino. Ya. Itu bayarnya Pak Rahmat sehari kalah itu. Aduh, janur. Baik. Semua kalau PNS kan tiap hari ya. Baik. Jadi itu adalah adat makan ketupat. Boleh apa tidak? Boleh. Dalam urusan soal makanan itu segala sesuatu yang tidak dilarang. Sebab yang dilarang itu sudah dirinci. Qad fassala lakum ma harrama alaikum. Allah sudah merinci yang diharamkan atas kalian. Maka tidak apa-apa di Idul Fitri bikin ketupat. Di tempat lain barangkali adatnya lain. Opor ayam, lontong sayur. Ada lagi? Kenapa? Gudeg manggar. Di sini gudeg manggar. Wah, berarti besok kalau Idul Fitri saya silaturahimnya ke sini nih. Biar dapat gudeg manggar nih. Baik. Maka hal-hal yang semacam ini namanya adat istiadat yang terkait dengan materi. Itu silahkan saja, tidak di. Atau mungkin dengan adanya media semua pada tahu, yaitu tradisi lebaran ketupat atau yang dikenal dengan Syawalan, atau di Jawa Tengah disebut bakdu kecil atau bakdu kupat. Nama yang berbeda-beda, tapi tradisi ini hanya ada di Jawa. Kalaupun ada di tempat lain, ada di Ana baca, ada di Lombok, kemudian di Manado, kemudian ada di Polaka. Sebenarnya tradisi tersebut berasal dari Jawa. Seorang muslim ketika beragama, ketika dia beramal, ketika dia berucap, maka semuanya apabila itu berkaitan dengan urusan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah semuanya dilandasi dengan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, beliau meletakkan sebuah bab di sana. Bab itu berjudulkan Babun Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Lalu beliau membawakan firman Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmulah bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata, dan engkau mohonlah ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Berkaitan dengan tradisi lebaran ketupat ini, ada satu hal yang ingin ana bahas berkaitan dengan hubungan lebaran ketupat dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena di berita-berita yang Anda baca, kemudian di tulisan tentang sejarah lebaran ketupat ini, mereka menyebutkan seperti di sini, di Madura. Disebutkan di Madura, tradisi lebaran ketupat ini biasanya disebut dengan terater. Terater artinya kirim makanan ke tetangga, berbagi dengan tetangga. Sejatinya itu sesuatu yang indah untuk menjalin hubungan baik antara tetangga dengan masyarakat di sekitarnya. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap tanggal 7 Syawal. Hari ini tanggal 7 Syawal. Setelah umat muslim selesai melaksanakan ibadah puasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal. Ingat, terateran itu diadakan setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang ingin Anda tanyakan, apakah sekarang yang terjadi di masyarakat, mereka benar mengadakan lebaran ketupat itu setelah puasa 6 hari di bulan Syawal? Atau ternyata orang-orang yang melaksanakan itu, orang-orang yang nggak puasa di bulan Ramadan, puasa 6 hari bulan Syawal juga tidak melaksanakan. Kemudian untuk apa lebaran ketupat itu diadakan? Sejatinya,
Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan lebaran setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau urusan ketupat, memang makanannya ketupat disebutkan. Makanannya ya opor, itu yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Jawa mungkin. Kita tidak bicara tradisi makanannya. Kemudian disebutkan di sini pula, tradisi ini sekaligus sebagai tanda syukur kepada Tuhan karena diberikan kemampuan melanjutkan puasa selama 6 hari di bulan Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Yang Anda lihat, lebaran ketupat ini terus dihidupkan, terus dilestarikan. Puasa 6 harinya nggak ada. Nggak ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi kalau memang ingin bersyukur, bebas orang melampiaskan rasa syukurnya itu. Dia mengundang tetangganya, mau berbagi makanan dengan siapa, bebas. Dan itu tidak ada kaitannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal saja. Apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita merasa ingin mensyukurinya dan itu kewajiban bagi kita, maka kita boleh berbagi makanan dengan mereka. Yang kedua, di Kudus nih. Di Kudus disebutkan Syawalan atau lebaran ketupat dirayakan dengan prosesi. Kita lihat nih, ini tradisi. Kalau memang sudah, ya, dalam Islam bukan agama yang menentang tradisi. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh-boleh saja. Tapi dalam urusan beragama, ingat, kita mengikuti Rasulullah SAW karena beliau panutan. Syawalan atau lebaran ketupat dirayakan di Kudus dengan prosesi kirap gunungan 1000 ketupat di Kudus, Jawa Tengah. Gunungan terdiri dari susunan 1000 ketupat dan ratusan lepet yang diarak dari rumah kepala desa setempat menuju Masjid Sunan Muria. Mereka mengadakan bawa mengarak tersebut. Ada yang menyebutkan bahwasanya lebaran ketupat ini, ya, sebenarnya dulu Wali Songo atau Sunan Kalijaga mungkin yang pertama merintisnya, umpamanya. Kita lihat. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang benar dari cerita-cerita tersebut, tapi jelas ingat jamaah, kita beragama mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau memang benar orang-orang merayakan lebaran kecil itu setelah puasa 6 hari di bulan Syawal, kita lihat apakah Rasulullah SAW mengadakan hal tersebut. Beliau bersyukur bersama para sahabatnya, berkumpul di masjid, makan bareng, buka bersama paling tidak lah. Ini hari ke-7 kita buka bersama, makan-makan di masjid. Ya sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ana rasa menurut ilmu yang ana pelajarin, Allah nggak pernah tahu tentang hal tersebut. Baik. Dan kita belajar lebih dalam lagi. Kalau memang Sunan Kalijogo mengadakan acara tersebut untuk 6 hari Syawalnya, maka yang harus kita lakukan kan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu kita lakukan. Tapi kita perlu berbicara sekarang tentang apa hukum puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena ternyata kita akan lihat ada sebagian ulama yang membencinya, yang memakruhkannya. Karena ditakutkan nanti orang-orang awam, orang-orang yang nggak pernah tahu dengan agama ini, yang nggak belajar tentang Islam dengan benar, meyakini 6 hari Syawal ini wajib. Nanti jatuhnya yang kita bicarakan, lebaran ketupat itu dianggap sesuatu hal yang harus diadakan. Kalau tidak diadakan, ya nanti bisa kualat, bisa ini, bisa itu, macam-macam. Kita akan melihat bagaimana pendapat para ulama tentang puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Ana akan membacakan apa yang ditulis oleh kitab Ensiklopedi Fikih Kuwait. Ini kumpulan dari pendapat 4 madhab. Kemudian mereka berusaha untuk menyodorkannya kepada kita sehingga kita tidak perlu buka kitab ini, kitab itu. Mereka mengumpulkannya di sini. Disebutkan bahwa jumhurul fuqaha dari ulama Malikiyah, dari ulama Syafi'iyah, dan dari ulama Hanabilah, kemudian dari ulama mutaakhir Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan. Apa dasarnya? Kita bicara agama, apa dasarnya? Kita tidak boleh mensunnahkan sesuatu. Oh, ini sunnah, ini dianjurkan untuk diamalkan, kecuali ada dasarnya. Apa dasarnya? Akal kita, perasaan kita, tradisi di masyarakat kita? Tidak. Tapi dasarnya adalah qala Allah dan qala Rasul. Allah berfirman dan Rasul SAW bersabda. Maka jumhur ulama berpendapat sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka puasa dia Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa setahun penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Kemudian dasarnya lagi hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, siyamu syahri Ramadan bi asyrati ashhur wa sittatu ayyamin ba'dahunna bi syahrain fadzalika tamamu sana. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, puasa Ramadan itu setara dengan puasa 10 bulan. Dan puasa 6 hari setelah Ramadan ba'dahunna, maka dikenal dengan apa tadi? Ba'du kecil kata mereka. Masyarakat mengatakan itu puasa 6 hari setelah Syawal itu seperti bisyahrin, seperti 2 bulan. Fadzalika tamamu sana. Maka 1 bulan Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa 1 tahun. Di mana kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi 36 hari puasa seperti 360 hari berpuasa. Itu jumlah hari dalam setahun. Ini hadis Thauban diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan sanadnya sahih. Kemudian disebutkan bahwasanya ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Hanabilah, mereka menjelaskan bahwa shaum 6 ayyam min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan, itu seperti puasa setahun fardu. Bukan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah ya kita tahu semua amalan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kecuali memang ibadah puasa yang memang ada kekhususan dari Allah Jalla Jalaluhu. Mereka mengatakan wa illa falyahtassu dzalika. Kalau ini tidak setara dengan puasa wajib selama setahun, maka apa kekhususan puasa 6 hari di bulan Syawal? Kemudian di sini itu pendapat jumhur ulama tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian disebutkan bahwasanya dinukil dari Abu Hanifah. Dari Abu Hanifah. Tadi kita sampaikan pendapat ulama-ulama mutaakhir dari Hanafiyah sunnah. Kemudian disebutkan dinukil dari Abu Hanifah, karahatu shaumi sittatin min Syawal. Makruhnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Mutafarriqan kana au mutatabi'an. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya makruh puasa 6 hari di bulan Syawal, baik itu puasanya bersambung 6 hari langsung. Tanggal 2 Syawal puasa, 3, 4, 5, 6, 7. Itu makruh. Au mutafarriqan, atau secara berpisah-pisah. Puasa 2 hari, pekan ini, pekan depan puasa 2 hari lagi, 2 hari sampai 6 hari bulan Syawal. Wa'an Abi Yusuf, dan Abu Yusuf muridnya Abu Hanifah berpendapat makruh juga. Karahatuhu mutatabi'an la mutafarriqan. Tapi Abu Yusuf berpendapat makruhnya puasa Syawal itu kalau bersambung 6 hari langsung, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian sekarang kita berbuka umpamanya. Hari ini hari terakhir kita berpuasa, itu yang dibenci. Tapi disebutkan bahwasanya kebanyakan ulama Hanafiyah yang mutaakhirin, mereka nggak ada masalah. Kemudian disebutkan di sini, qala Ibnu Abidin menukil dari Sahibul Hidayah dalam kitabnya At-Tajnis wal Mukhtar, dan pendapat yang dipilih, annahu la ba'sa bih, bahwasanya tidak mengapa puasa 6 hari di bulan Syawal, li'anna al-karaha innama kanat li'annahu la yu'man min an yu'adda dzalika min Ramadan. Mereka berpendapat awalnya makruh itu karena ditakutkan ada orang yang berpendapat kalau ini termasuk puasa wajib Ramadan. 6 hari Syawal ini termasuk puasa wajib. Sehingga nanti muncul tadi lebaran lagi. Ada lebaran di hari ke-7. Itu ditakutkan. Akhirnya orang beranggapan itu termasuk dari Ramadan. Fayakunu tasyabbuhan bin Nasara. Maka kemudian itu akan termasuk tasyabbuh dengan Nasara umpamanya. Karena menambah-nambah. Yang awalnya 30 hari jadi wajib 36 hari umpamanya. Wal'an zala dzalikal ma'na. Sekarang sudah nggak relevan lagi sudah. Yang seperti itu orang sudah tidak meyakini hal seperti itu. Kemudian disebutkan di sini wa'tabar al-Kasani mahall al-karaha an yasuma yaum al-fitr. Kemudian Al-Kasani termasuk ulama Hanafiyah berpendapat makruh itu apabila puasanya mulai Idul Fitri. Puasa Ramadan hari Id juga puasa. Wa yasumu ba'dahu 5 ayyam. Setelah itu puasa 5 hari. Itu yang makruh. Fa amma idza aftara yaum al-Id. Adapun ketika orang ini berbuka pada hari raya, thumma shama ba'dahu 6 ayyamin, falaysa bimakruh. Kemudian dia puasa 6 hari setelah itu, maka itu tidak makruh kata Kasani. Bal huwa mustahabun wa sunnah. Tapi itu bahkan mustahab, dianjurkan, dan sunnah. Kemudian Malikiyah berpendapat bahwasanya makruh puasa 6 hari di bulan Syawal limuqtadan bihi. Ingat, makruhnya itu untuk orang yang jadi panutan, untuk kiai, untuk ustaz, untuk tokoh. Waliman khifa alaihi i'tiqadu wujubiha. Dan dimakruhkan bagi orang untuk puasa 6 hari bulan Syawal kalau ditakutkan orang awam ini nanti beranggapan ini wajib.
maka makruh bagi orang ini puasa, nggak usah puasa dia. Ini pendapat Malikiyah. In shamaha muttasilatan bi Ramadan mutatabi'atan wa adharaha. Kalau puasanya dia itu bersambung dengan Ramadan. Hari raya berbuka, terus hari kedua sudah puasa. Bersambung puasanya 6 hari, wa adharaha, dan dia menampakkan dia itu sedang puasa Syawal. Ditunjukkan anak lagi puasa Syawal, atau dia mengadakan buka bersama di masjidnya tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, maka ini dimakruhkan. Au kana ya'taqidu sunniyat ittisaliyah, atau nanti berpendapat bahwa saya disunnahkan bersambung. Jadi sunnahnya itu puasanya itu nyambung. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu sunnahnya seperti itu. Lalu disebutkan fa in tafat hadil quyut ustahibba siyamun. Tapi kalau alasan-alasan ini hilang, maka sunnah puasa Syawal itu. Kemudian disebutkan qala al-Hattab wa qala fil muqaddimat. Al-Hattab dari ulama Maliki yang mengatakan dalam kitabnya Muqaddimat, kariha Malik, Imam Malik memakruhkan rahimahullah puasa Syawal itu. Makhafatu an yalhaq bi Ramadan, takut dianggap ini termasuk dari bagian Ramadan. Takut 6 hari Syawal ini nanti orang-orang menganggapnya termasuk dari Ramadan. Ma laysa minhu min ahli jahala wal jafa. Kita takut itu nanti orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ngerti agama ini beranggapan 6 hari Syawal ini termasuk dari Ramadan. Dan itu bukan. Kemudian disebutkan wa amar rajul fi khasati nafsi fala yuqraf lahu siyamu. Adapun orang yang untuk pribadi dia, maka dia tidak makruh untuk melaksanakan puasa tersebut. Maka jemaah kembali nih kepada puasa Syawal. Jadi sebenarnya puasa itu puasa sunnah. Masakan tadi jangan sampai kita menyebabkan orang meyakini 6 hari Syawal ini sesuatu yang wajib, termasuk dari Ramadan, atau sunnahnya itu bersambung ya. Kemudian ada permasalahan lain. Apakah sunnahnya itu langsung atau tidak? Sebenarnya bebas. Walaupun sebagian ulama Syafi'i berpendapat kalau nyambung itu lebih utama karena ya supaya orang itu segera melaksanakan kewajiban, segera melaksanakan amalan sunnah tersebut. Kemudian anda rasa cukup ya berkaitan dengan masalah 6 hari Syawal dan masalah lebaran ketupat. Ingat tadi lebaran ketupat ini tradisi Jawa dan tidak dikenal di Sumatera, tidak dikenal di Papua, tidak dikenal di Sulawesi, kecuali memang orang-orang Jawa berpindah ke sana. Kalaupun kita melihat ini tradisi umpamanya, ini kan cuma tradisi. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa asma'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari bulan Syawal. Alhamdulillah, ulama-ulama awal berhasil membuat umat itu puasa. Maka ada hari-ayo ketupat, ada hari-ayo 6. Itu maksudnya hari-ayo pertama makan, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Habis itu hari-ayo sekali lagi. Sebab apa? Mereka mensosialisasikan puasa 6. Puasa 6 boleh di awal, boleh di tengah, boleh di ujung. Puasa 6 boleh berurutan atau dicicil, boleh. Puasa 6 itu sunnah elo. Bagi perempuan, ibu-ibu, kakak-kakak yang ada puasanya tinggal potong 7 hari, makanya puasanya di bulan Syawal niatnya puasa qadha. Jangan niat puasa sunat. Sebab kalau niat puasa sunat niat utangnya tidak lunas. Makanya niat puasa qadha. Ambo berniat mengganti puasa ambo dan tinggal puasa Ramadan potong lillahi taala. Diganti 6 hari. 6 hari diganti di bulan Syawal, otomatis dapat pahala sunat 6. Jadi niatnya qadha saja. Tidak perlu niatnya dicampur qadha dicampur dengan puasa 6 dah. Niatnya puasa qadha dibuat 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa 6. Bukan kata ambo, kata Imam Zakaria Al-Ansari. Iko kubu Imam Syafi'i di Mesir, kok kubu Imam Syafi'i. Ada ke dari kubu Syafi'i itu, ada kubu Imam Zakaria Al-Ansari, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, siapa nama qadha puasa di bulan Syawal, makanya dapat pahala puasa 6. Bapak-bapak pun kalau ada puasanya tinggal potong, ini buat 6 hari, makanya dapat pahala. Bid'ah ngeten sama anak terang loh. Bukan karena saya orang pesantren boten. Saya itu lebih hafal banyak hadis dibanding sing sidik-sidik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolal, yang mesti sesat. Itu mas tadomat syariah yang berhadap-hadapan dengan apa? Syariat. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolala itu yang istodam itu berhadap-hadapan. Nak terima gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Nggih dalile gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU, ya bela Muhammadiyah, ya bela siapa-siapa. Ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Tidak ada yang saya bela. Ini hadis sahih. Ada sahabat setelah i'tidal. Nggih setelah napa? I'tidal. Sama nak i'tidal ngafat nono. Misalnya Rabbana walakal hamdu terus
milus samawati wa milul ardi. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya tidak begitu, banter pisan. Rungokno tenan nggih. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai, Nabi itu aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, ayyukum yaqulu hadil kalimah, siapa tadi yang ngelafatkan kalimat itu? Itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi, kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Takut sekali, terutama yang melafatkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, enggak kok, enggak ada masalah, saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu. Wah, akhirnya sahabat anada ya Rasulullah. Enggak, artinya kan ada kalimat kreatif yang enggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham ya? Kalau balik Mas, ada kalimat yang enggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu enggak diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kula yakin umpama Rasulullah pirsa kula ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Apa meneh gawa Samsung malah ora tahu. Masa Nabi Androidan kan enggak karep. Aneh-aneh. Terus kedua, riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana ndak tahu saya. Pokoknya mati urip nak ngimami kulhu, rokaat ula ya kulhu, rokaat saniyah ya kulhu. Sampai syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen, mereka tiap sholat itu kulhu berhari-hari, padahal dia itu imam masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngeroh Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo kulhu.